selamat datang di video kali ini. Kita akan sama-sama belajar tentang grafik fungsi kuadrat, ya. Jadi pada pertemuan atau video yang sebelumnya kita sudah sama-sama belajar tentang fungsi kuadrat. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara membuat grafiknya, ya. Jadi ini masih video pembelajaran jarak jauh, ya. Video dibuat untuk membantu peserta didik kelas 9 yang belajar matematika tidak tatap muka. Video ini dibuat dengan tujuan untuk membantu sebagai salah satu sumber belajar, ya. Dan juga ini sebagai bentuk usaha dari guru untuk menjelaskan sekalipun kita tidak bisa tatap muka, ya. Baik, kita akan belajar tentang grafik fungsi kuadrat. Jadi sketsa grafik fungsi kuadrat ini dia dapat digambarkan dengan cara sederhana, yaitu dengan menentukan beberapa titik yang terletak pada grafik fungsi atau grafik dari fx. Fx itu yang kita sudah belajar kemarin, ada ax kuadrat ditambah bx tambah c. Ya, menentukan beberapa titik. Ada berapa? Mari kita lihat. Setelah kita menentukan beberapa titiknya, kita gambarkan titik tersebut pada bidang koordinat kartesius. Koordinat kartesius ini sudah dipelajari di kelas 8 semester 1, ya. Titik-titik tadi kita belajar pada koordinat kartesius. Beberapa titik yang sudah kita tahu tadi, kita gambarkan titik tersebut pada bidang koordinat kartesius, ya. Koordinat kartesius ini sudah kalian pelajari di kelas 8 semester 1, ya. Setelah itu titik-titik yang ada itu kita tarik garisnya sehingga nanti dia berbentuk kurva. Bagaimana caranya? Nanti kita akan sama-sama belajar untuk membentuk grafik atau membuat grafik. Sekarang kita tahu dulu titik-titik apa saja yang ada dalam grafik fungsi kuadrat, ya. Jadi ini sekalian dengan langkah-langkahnya. Langkah-langkah untuk gambar grafik adalah kita harus tahu titiknya dulu. Yang pertama, titik potong grafik dengan sumbu x. Kita mencari nilai x-nya. Habis itu mengetahui titik potong grafik dengan sumbu y. Kita cari nilai y-nya. Habis itu kita cari sumbu simetri fungsinya. Kita tahu nilai maksimum atau minimumnya. Baru kita gambar grafiknya. Jadi kita harus tahu 4 titik ini dulu, A sampai D, ya. Baru kita gambar grafiknya, ya. Jadi caranya seperti itu. Bagaimana caranya? Mari kita pelajari contoh soalnya. Sebelum melanjut menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, dan share ke sosial media kamu. Jangan lupa memencet tombol notification. Thank you. Jadi langkah-langkahnya seperti yang sudah ada di sini, ya. Yang pertama kita harus mencari titik potong grafik dengan sumbu x, ya, untuk yang bagian A, atau juga kita mencari titik potong kurva dengan sumbu x, sama saja. Jadi untuk mencari ini sama dengan pembelajaran sebelumnya, kita mencari nilai x-nya, ya. Baik. Kita mencari nilai x-nya. Untuk yang poin A, ya, x pangkat 2 ditambah 3x ditambah 2. Berarti kita mencari nilai x-nya dengan cara pemfaktoran boleh atau menggunakan
rumus ABC boleh, tetapi di sini saya menggunakan pemfaktoran saja yang lebih cepat. Ya, otomatis di sini ada X-nya juga, yang hasilnya jika dijumlahkan 2, jika dikalikan hasilnya adalah 3. Berarti di sini kita punya X tambah 2, di sini X tambah 1 tutup kurung. Ya, maka kita punya X tambah 2 sama dengan 0, maka nilai X sama dengan negatif 2. Berikut, di sini ada X tambah 1 sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 1. Ya, berarti untuk mengetahui titik potong grafik dengan sumbu X, kita sudah punya X sama dengan negatif 2 dan X sama dengan negatif 1. Sekarang kita akan mencari untuk yang poin B. Untuk yang bagian B, kita akan mengetahui titik potong grafik dengan sumbu Y. Berarti B, ya, Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 3X ditambah 2. Nah, untuk mencari nilai Y, semua X kita jadikan 0. Seperti di sini, karena X semua jadi 0, 0 pangkat 2 ditambah 3 dikalikan 0 ditambah 2. Maka sama dengan, ini hasilnya 0 ya, ini hasilnya 0, ini hasilnya 0, otomatis di sini 2. Berarti nilai Y sama dengan 2. Yang berikut kita mencari poin C, mengetahui sumbu simetri fungsi. Ya. C, ya, itu kita menggunakan rumus min B dibagi dengan 2A sama dengan, nah nilai B di sini adalah 3, berarti negatif 3 dibagi 2 dikalikan A-nya 1 sama dengan negatif 3 dibagi 2. Ya. Berikut untuk mengetahui nilai maksimum minimum dari poin D. Untuk mengetahui nilai maksimum minimum dari poin D, ya, kita akan lihat untuk poin D, ya, kita menggunakan rumus. Jadi nilai dari poin C ini kita masukkan dalam persamaan tadi, ya, karena kita punya persamaan X kuadrat ditambah 3X ditambah 2, berarti nilai X-nya kita ganti dengan negatif 3/2.
Berarti di sini sama dengan dalam kurung negatif 3/2. Ini kita kuadratkan, ditambah 3 dikalikan dengan negatif 3/2. Ini ditambah 2. Sama dengan ini otomatis hasilnya positif yang dipangkatkan 2. Ini menjadi 9/4. Ini menjadi 9/4 ditambah 3 kali negatif 3/2, ini menjadi negatif 9/4. Negatif 9/2, sehingga ini menjadi 9/4 ditambah 9/2 ditambah 2. Maka hasilnya menjadi, karena di sini ada 4 yang menjadi penyebut, berarti semua kita jadikan penyebutnya 4. Berarti ini jadi 9/4. Kalau penyebutnya 4, berarti di sini jadi 18/4 ditambah dengan, kalau 2 jadi 8/4. Kenapa 2 bisa jadi 8/4? Karena 2 kita cari angka yang bagi 4 hasilnya kembali ke 2, ya. Berarti 8/4 hasilnya 2. Kalau ini kenapa jadi 18/4? Karena penyebutnya harus 4, berarti kalau 2 kita tinggal kalikan 2, maka yang atas juga kita kalikan 2. Sehingga 9 kali 2 18, 2 kali 2 sama dengan 4. Maka di sini hasilnya adalah 18 dengan 8, ini jadi negatif 10, berarti 9/4 negatif 10/4. Maka ini menjadi negatif 1/4. Berarti kita sudah punya nilai poin D-nya 1/4, ya. Poin D-nya 1/4, dan sekarang kita tinggal menggambar grafik. Nah, sebelum menggambar grafik, kita harus menulis nilainya jadi 1 dulu supaya lebih baik, ya. Tadi kita punya A, itu hasilnya adalah negatif 1, kemudian B itu sama dengan B ini sumbu Y-nya. Untuk yang poin A kita punya X sama dengan negatif 2 dan X sama dengan negatif 1. Untuk yang poin B kita punya Y sama dengan 2. Untuk yang poin C kita punya negatif 3/2, ya. Kemudian untuk yang poin D
Ini tadi sumbu simetrinya, kemudian untuk poin D titik maksimum minimumnya kita punya negatif 1/4. Ya, baik. Sekarang kita tinggal menggambar grafiknya saja. Jadi kita punya grafik yang seperti ini, kita gambarkan grafik seperti materi koordinat kartesius ya. Setelah itu kita melihat nilai x-nya ada negatif 2 dan negatif 1. Berarti x-nya ada di nilai negatif 2 dan negatif 1. Y-nya adalah 2. Berarti Y-nya di sini. Berikut C-nya negatif 3/2, ini X maksimum ya, X maksimumnya, dan Y maksimumnya adalah negatif 1/4. Berarti ini 3 dibagi 2, 1 dibagi 4. Kira-kira nanti titik temunya ada di sini. Sehingga nanti grafiknya bisa kita gambarkan seperti ini. Sehingga nanti grafiknya bisa kita gambarkan seperti ini. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Berarti dia grafiknya terbuka ke atas ya. Ini adalah contoh dari cara membuat grafik fungsi kuadrat ya. Penjelasan untuk membuat grafik fungsi kuadrat sampai di sini dulu. Ini adalah contoh soal, nanti soalnya setelah ini akan ditampilkan ya. Jadi kalian harus nonton video ini dengan baik, pahami dulu. Setelah itu baru mulai mengerjakan soalnya ya, LKPD 5. Ini adalah soal yang harus dikerjakan, kemudian jawabannya dikumpulkan ke Pak Guru melalui nomor WA ya. Jawaban dikumpulkan ke Pak Guru melalui nomor WA ya. Jadi ini sama dengan contoh soal yang sudah diberikan pada penjelasan tadi ya. Kita punya fx, kemudian mencari titik potong dengan sumbu x, sumbu y, sumbu simetrisnya, nilai maksimum minimum. Setelah itu kita menggambar grafik fungsi kuadrat. Supaya grafiknya lebih rapi, silakan gambar di buku berpeta ya, itu lebih rapi. Jadi soalnya ada dua, ini soal nomor 1 dan ini soal nomor 2 ya. Silakan dikerjakan, dan apabila ada yang tidak jelas silakan bertanya saja. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya atau pada video berikutnya. Salam sehat dan tetap semangat belajar.